Halo, happy Sunday semuanya. Welcome back to the YouTube channel. Kali ini kita ketemu di Weekly Market Analysis. Kita bakal bahas dua market. Seperti biasa, mulai dari market gold dan market oil. Nah, market gold pada hari Jumat lalu ditutup di harga 1969, yang dimana ini adalah area minor pullback. Area Tenkan yang warna biru 1968. Harga emas ditutup di 1969. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau kita cuma memperhatikan time frame daily, maka kalau kita lihat di sini ini masih terhitung bullish, ya, masih terhitung bullish. Namun bukan berarti kalau trennya bullish, ya dikatakan bullish kita langsung ambil action atau jump in ke market dengan posisi buy. Bukan seperti itu ya cara tradingnya. Oke, nah kita akan bahas di video ini kira-kira plan seperti apa dan area-area mana yang cocok diperhatikan untuk mengambil tindakan buy maupun sell. Yang pertama adalah saya mau sampaikan, ini saya sudah berulang-ulang sampaikan, termasuk yang terakhir itu adalah di midweek update kemarin ya, pada hari Kamis ya, midweek update, yang dimana saya katakan Tenkan di atas, Kijun di bawah, namun si Kijun ini flat. Oke, dan ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Yang jadi concern saya adalah Tenkan cross Kijun dari bawah ke atas, posisi Tenkan di atas, Kijun di bawah, dan Kijunnya flat pada cloud yang bullish. Oke, ini masih memang bullish, apalagi Chico-nya juga dalam keadaan bebas, tidak terkena yang namanya awan maupun candlestick. Nah, kondisi seperti ini, ya ini bisa membuka peluang untuk retest ke area yang namanya major pullback atau si Kijun yang warna merah ya, di area berapa? 1907. Oke, jadi informasi yang bisa kita interpretasikan dari grafik daily adalah ada kemungkinan retest ke area yang namanya major pullback 1907. Kenapa? Pada saat ini atau beberapa hari belakangan si emas selalu di area minor pullback ya, dan kemarin juga pas di area minor pullback penutupannya. Oke, nah action seperti apa yang bisa kita ambil untuk minggu depan? Kita bisa lihat di time frame 4 jam. Kita drop down ke time frame 4 jam. Oke, time frame 4 jam. Pada saat ini harga masuk kembali ke awan. Ya, masuk kembali ke awan. Dan di sini ini nggak terlalu jelas ya sebenarnya. Walaupun saat ini bullish, yang saya katakan tidak terlalu jelas ini adalah turn dari bullish ke bearish, lalu ke bullish kembali. Ya, turn dari bullish ke bearish, lalu ke bullish kembali. Nah, untuk kondisi seperti ini, market nampaknya konsolidasi karena seperti teorinya dalam Ichimoku, apabila harga di dalam cloud, maka ini adalah zona konsolidasi. Konsolidasinya berapa? Adalah antara 1971 sampai dengan 1947. Jadi cukup lebar ya jaraknya. Oke, nah kondisi seperti ini, tindakan apa yang bisa diambil? Ya, nah kalau saya pribadi, saya akan ambil tindakan seperti ini. Kalian tahu saya masih punya posisi sell dan posisi buy saya pada minggu lalu saya sudah close ya di harga 1972. Kenapa saya close? Karena pertimbangannya adalah di sini. Oke, dia sudah sempat running di bawah daripada minor pullback, lalu saya anggap retest dan saya close di sana walaupun masih naik lebih tinggi, dan saya sell kembali di 1972. Jadi fokus saya utama pada minggu depan adalah saya akan close dulu yang 1972. Loh, kenapa di close? Padahal kan areanya mau tunggu ke bawah. Saya mau nunggu konfirmasi lebih lanjut, terutama di time frame yang lebih kecil, yaitu 4 jam. Karena di 4 jam ini, kalau saya hold terus, kita ini agak gambling ya. Kita ini agak gambling. Karena tren pada saat ini kemarin tuh sebentar dari bullish jadi bearish jadi bull kembali ya. Jadi tren masih ups and down, konsolidasi ya. Kita belum tahu pasti arahnya mau up atau mau down dari time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Oke, nah
Kalau kita naik ke time frame yang lebih tinggi, weekly, tadi saya katakan ada peluang di time frame daily untuk retest ke zona yang namanya zona major pullback, yaitu harga Kijun pada time frame daily. Nah, di sini saya lihat ini sinkron, ya, yang dimana 1907 itu adalah harga minor pullback, ya, pada time frame weekly, ya, minor pullback pada time frame weekly. Kita bisa lihat di sini harga sesudah breakout daripada si Tenkan yang warna biru, ya, harga ini belum pernah retest, dan dimana di sini kita bisa lihat si Tenkan ini flat, ya, pada time frame weekly, sehingga ada peluang untuk terkoreksi ke sini, dan ini sinkron dengan time frame daily, ya, time frame daily di sini major pullback 1907 itu klop dengan minor pullback di time frame weekly. Oke, jadi yang pertama adalah kita bisa ngambil peluang untuk selling. Oke, selling di area berapa sellingnya? Nah, di sini ada beberapa area yang bisa dijadikan selling. Pertama adalah sekitar 19, kalau saat ini, ya, 1968, 1969 atau 1970 itu adalah area selling. Oke. Nah, dengan kalau kalian nggak mau risk lebih besar, ya, kecuali bisa nggak trading nggak pakai stop loss, bisa kalau kalian lot ratio-nya itu benar. Kalau lot ratio-nya benar itu kalian bisa pertimbangkan nggak usah menggunakan stop loss. Tapi kalau lot ratio kalian misalkan setelah kalian sell, ya, kemudian kalau harga naik ke 1990 atau 2000, kalian nggak bisa afford, nggak bisa sanggup nahan dengan volatilitasnya, kalian harus pakai stop loss. Kalian boleh put stop loss, ya, sekitar 50 pips, ya, di atas daripada area 1968. Oke, jadi untuk mencegah kalian over loss atau over risk, ya, di sini. Oke, nah, take profitnya di mana? Nah, seperti saya katakan, peluangnya adalah retest. Nah, kalian bisa ambil dua area take profit. Yang pertama adalah kalau kalian sell di sekitar minor pullback ini, maka kalian boleh take profit di antara 1938 sampai dengan 1907. Kenapa 1938? Ingat, ini adalah tren yang bullish. Ya, ini adalah tren yang bullish, yang dimana sebenarnya kalau dalam tren yang bullish, Senko A ini bisa dijadikan area untuk buy 1938. Oke, jadi kalian boleh take profit antara 1938 sampai dengan 1907. Oke, itu planning untuk emas. Planningnya adalah sell. Oke, nah, kalau untuk buy gimana? Nah, kalau kita lihat, ya, kalau di time frame weekly, buy-nya itu jelas, the best price itu adalah antara 1907 sampai dengan 1860. Terlalu jauh, ya, 1860 itu terlalu jauh. Jadi the best price yang untuk buy dari time frame weekly adalah 1907. Nah, kalau saya buy di sekitar 1907, stop loss saya di mana? Nah, kalau kalian menggunakan stop loss, sekali lagi, maka kalian boleh put stop loss beberapa pips di bawah ini. Kecuali kalian sanggup menahan volatilitas dari 1907 sampai dengan 1860. Jikalau itu bisa, kalian nggak perlu stop loss juga nggak masalah. Yang penting kalian atur equity to ratio-nya yang benar. Jikalau equity-nya ngepas, kalian perlu stop jikalau di bawah 1907. Oke, itu tadi untuk market gold. Kita akan masuk beralih ke market US oil. Oke, ini adalah market US oil, ya. Kita bisa lihat di sini trennya masih bearish. Kalau dilihat dari perspektif cloud, ini masih bearish. Namun lihat di sini si Tenkan ini sudah mulai naik dari bawah ke atas. Kijunnya masih flat. Namun tren bearish ini tidak sinkron dengan apa yang ditunjukkan oleh, kalau kita mau ngejudge, ya, maksudnya kalau kita mau ngejudge ini adalah tren yang bearish, ini tidak sinkron dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh Tenkan dan Kijun, yang dimana harga Kijun pada saat ini mendatar, ya, si Kijun ini mendatar yang warna merah, Tenkan ini mulai mengarah ke atas, dan minggu depan bukan tidak mungkin kita akan bisa melihat terjadi crossover untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini naiknya ke berapa?
Oke, kita bisa naik ke time frame yang lebih tinggi, yaitu time frame weekly. Nah, kebetulan pada saat ini di time frame weekly, harga itu sudah di atas daripada si Tenkan yang warna biru ya. Tenkan itu 7265, udah di atasnya. Nah, sekarang harganya ditutup di 7565. Oke, kalau kita lihat di sini, ini adalah masih tren yang dikatakan bearish. Kenapa bearish? Karena cloudnya juga masih cloud bearish. Kijun di atas, Tenkan di bawah. Walaupun pada saat ini, untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, harga berhasil di atas daripada yang garis warna biru atau si Tenkan. Oke, target berikutnya kalau dia naik lagi kemana? Pertama adalah the best price untuk sell menurut saya adalah di harga 75.86 sampai dengan 7586 sampai dengan 7907. Jadi menurut saya kalau selama plan untuk bearish, harga di bawah 7907 itu masih fine-fine aja untuk nahan posisi sell. Kalau di atas itu gimana? Di atas itu lagi, maka berdasarkan keadaan sekarang kita bisa lihat target kenaikan berikutnya adalah 94. Ini yang saya katakan harga masih bisa naik cukup tinggi lagi ya, 1400-an pips ke atas. Ya, hampir 1500 pips. That's why saya tidak pernah menyarankan untuk nahan posisi sell kalau sudah di atas 7907. Oke, nah kita bisa drop ke time frame lebih kecil, time frame 4 jam. Oke. Tadi kita bicara planning untuk sell, yaitu 7586 sampai dengan 7907 itu masih area yang fine, yang baik untuk planning yang bearish. Nah, kalau planning yang bullish bisa nggak? Oke, kita lihat dari time frame 4 jam. Time frame 4 jam jelas ini bullish sekali ya. Kenapa saya katakan bullish? Ya, future cloud-nya ini adalah cloud yang bullish, warna hijau, kemudian Senko A ke atas, Senko B juga ngarah ke atas. Ini strong bullish. Pertanyaannya adalah, apakah kalau strong bullish dari harga sekarang saya buy? Nah, kalau saya ditanya personally atau secara pribadi seperti itu, saya tidak akan buy di harga sekarang. Kenapa? Pertama, dari Ichimoku ini flat. Ya, flat. Tenkan 7431. Kalau saya mau buy pun antara 7431 sampai dengan harga 7365. Di sana saya baru buy. Jadi kalau pertanyaan adalah kalau hari Senin dia nggak turun, dia naik terus, ya, dia naik terus. Ingat di sini juga RSI ini udah kasih warning, sudah overbought, ya, harganya sudah jenuh beli. Sehingga apa? Sehingga juga rawan terjadi koreksi. Jadi kalau Senin misalkan buka market dia naik lagi terus, apakah saya akan ikuti? Saya nggak akan ikuti. Personally, saya tidak akan ikuti. Oke, kenapa? Karena ini mendatar. Ya, saya bisa paling nggak dapat di harga 7431 atau kurang lebih 120-an pips dari sekarang, atau bahkan malah 7365, 200-an pips. Saya bisa hemat antara 120 sampai 200 pips. Oke, karena pada saat ini juga sudah di atas area overbought. Ya, sudah di atas area overbought. Oke, kalau mau buy pun tunggu area minor pullback ya, tunggu area minor pullback antara sekali lagi 7431 sampai dengan harga 7365. Kalau kalian mau stop loss boleh dua area, di bawah 7299 atau di bawah area 7123. Itu adalah area stop lossnya. Dengan target kalau kalian lihat, kalau misalnya kalian entry-nya ya, kalau kalian entry-nya di sini, maka target kenaikan pertama itu adalah di 77 ya, 77 lalu di 80. Oke, 77 dan 80 berdasarkan time frame 4 jam. Itu planning untuk yang bullish. Jadi bullish pun saya tunggu untuk buy on the dips atau buy on correction. Ya, minimal sekali lagi areanya adalah di area 7431 sampai dengan 7365. Oke, itu untuk weekly market analysis persiapan untuk minggu depan. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 untuk minggu depan, untuk April ya, bulan baru. Oke, dukung terus perkembangan channel ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. I'll see you next in the midweek market update. Ya, midweek market update nanti pada hari Kamis seperti biasa. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, silakan komen di bawah. Thank you for watching. All the best for your trade next week.
See you again soon. Bye-bye.